Halo semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dan hari ini saya mau ngajak kalian untuk lihat Exeter lagi karena saya baru saja kembali ke Exeter dan pindah ke daerah sini ya. Dan di sini tempatnya asik banget, dekat sama River Ex The Key. Jadi saya mau jogging hari ini sambil liatin kalian nikmatnya dan rasanya saya setelah kembali lagi ke Exeter. Oke? Ayo kita lihat berikutnya. Ya, jadi saya baru balik lagi ke Exeter setelah liburan kurang lebih 2,5-3 bulan di Bali. Terus ya liburan sudah habis, jadi harus kembali melanjutkan S3 saya 2 tahun ke depan. Dan tahun ini kita pindah ke rumah baru lagi, di daerah Saint Leonard namanya. Dan tempatnya sebenarnya agak lumayan pinggir ya dari kota Exeter sendiri, karena ya, kita cari tempat yang rumahnya bagus lah, baru gitu ya, terus kawasannya enak, ada daerah, ada tempat terbukanya gitu, karena sulit banget cari tempat seperti itu di UK. Biasanya rumahnya kecil-kecil dan flat gitu ya, kadang lantai 2 lantai 3 harus naik tangga, jarang punya halaman. Nah, tempat rumah kita tadi bisa dilihat sekilas bahwa tempatnya lumayan luas dan sepi, jadi untuk biru bisa gampang untuk bisa bermain di sekitaran gitu. Nah, kemudian tapi memang kelemahannya ini agak jauh sih dari kota, tetapi dekat dari Deki. Deki ini adalah tempat wisata ya, wisata utama lah di Exeter, terutama untuk musim panas atau summer, karena di sana ada banyak tempat main sepeda, kayak karena ada sungai gitu ya. Jadi ini daerah yang dulunya adalah sebenarnya kayak sejenis pusat perdagangan gitu di Exeter, tetapi ya sekarang berkembang jadi tempat wisata. Nah, karena dekat banget ini jaraknya dari rumah saya di sana, di seberang situ sudah Sungai Exe tuh di seberang situ. Jadi lokasinya memang sangat dekat sekali. Jadi saya sekarang mulai membiasakan untuk olahraga pagi, karena di sini banyak yang lari, banyak yang naik sepeda segala macam. Jadi saya memanfaatkan lah, mengoptimalkan kesempatan ini gitu. Dan termasuk hari ini, meskipun hari ini lumayan cerah, tetapi temperaturnya drop. Ini tadi saya lihat sekilas itu suhu pagi ini jam 7 kurang, suhunya 5 derajat Celcius. Gak tahu nih kelihatan di kamera atau enggak, tapi nafas saya sudah mulai berembun gitu. Nah, tapi tetap saya mau olahraga, mau membiasakan kehidupan baik ya. Jadi bukan mau kompetisi atau apapun, tujuannya memang agar saya sehat aja sih. Jadi nanti saya akan lari hari ini. Ini kalau sudah agak capek, saya akan lanjutin lagi vlognya, akan cerita perasaan saya beberapa waktu belakangan lah, berapa hari ini pindah ke sini dengan berbagai keribetannya, perjalanan jauh, mengurus berbagai hal di Inggris. Mungkin tips dan trik buat teman-teman yang baru mau ke Inggris atau ke Exeter lebih spesifik, apa yang perlu disiapkan gitu ya, dan bagaimana situasinya ya gitu, kurang lebih gitu, terutama untuk yang keluarga ya. Oke, saya mau lari dulu, setelah itu kita akan banyak ngobrol-ngobrol di jalan. Oke, terima kasih, see you. Nah, sebelum lanjut lari ini saya liatin sekilas pemandangan di Deki. Ini Deki ini adalah ya tadi ya, ini sungainya namanya Sungai X terusannya. Ini tempat wisata, olahraga, orang-orang pagi-pagi. Jadi tak lihat ada yang lari, ada yang kayak juga sudah, padahal dingin banget. Ya di sini ya mungkin biasanya memang seperti itu gitu. Oke, kita lari dulu, nanti keliling ke sana, mungkin nyebrang ada bridge atau jembatan, terus lanjut ke sana. Mungkin akan berputar ke sana ya, nanti tergantung kuatnya. Itu lihat masih ada kabutnya di sana ya. Jadi ya sejauh yang mampu aja lah. Ini soalnya masih areanya luas banget ke belakang situ. Tuh. Dan rumah saya tadi ya ke atas sana. Oke, saya lari dulu ya. Sampai jumpa.
akhirnya lumayan hari ini dapat lari cuma 3 kilo sih. Pace-nya juga masih lambat. Nah, sudah tahun-tahun lah nggak lari rutin ya. Saya sih lari nggak muluk-muluk pengen ikut apa gitu, nggak sih. Jadi cita-citanya cuma sederhana, biar sehat karena saya merasa perut udah mulai besar. Dan kalau biasanya mungkin alasan nggak olahraga, nggak ada tempat gitu ya misalnya. Nah, sekarang saya sudah punya tempat, udaranya bagus, bersih, segar sekali gitu. Sayang banget tinggal deket sini cuman jalan 5 menit, tapi nggak manfaatin lokasi secantik ini untuk olahraga. Jadi saya mulai olahraga. Nah, seperti janji saya tadi, saya mau cerita nih hal awal kembali ke Exeter. Sambil kita lihat di belakang saya itu ada yang lagi berdayung ke arah kita. Jadi memang tempatnya asik banget tuh olahraga ya. Nah, tadi saya juga sudah ambil beberapa footage sekitar sini, tapi kayaknya nggak terlalu bagus karena saya sambil lari jadi goyang. Nah, saya kembali ke Exeter sekitaran kurang dari seminggu seingat saya. Dan perjalanan dari dari Bali sampai Exeter itu panjang banget. Nah, kita sambil lihat nih yang di belakang itu kakek tuh yang main kayak, keren ya. Nah, balik lagi kembali. Jadi dari Bali ke Exeter itu kurang lebih saya habisin waktu sekitar 3 hari. Sebenarnya sih kalau cuma dari Bali sampai London gitu misalnya, pesawat itu mungkin 1 hari selesai lah. Tapi kita 3 hari, pertimbangannya ada banyak sih. Pertama masalah biaya, cari tiket yang murah susah banget. Kita dapat yang paling murah Thai Airways 12 juta, dan itu harus menginap 15 jam lah, 1 hari lah di Thailand, di Bangkok. Dan kemudian kita menginap lagi di London, karena London ke Exeter juga masih perjalanan lagi sekitar 4 jam, 5 jam kurang lebih. Dan pertimbangannya lagi adalah karena kita bawa anak kita Biru ya. Meskipun Biru sebenarnya sudah cukup biasa untuk perjalanan jauh, terbang gitu ya, Eropa, Indonesia. Cuman ya kami tetap harus hati-hati biar dia nggak sakit gitu ya, karena kami tahu nanti balik sini cuaca dingin banget. Jadi pilih yang banyak istirahatnya. Jadi kami bermalam 2 malam, sekali Bangkok, sekali London, baru sampai Exeter. Jadi total 3 hari. Dan sampai di Exeter terus terang capek banget. Jalanan 3 hari itu, meskipun menginap di hotel, bawa anak kecil, bawa barang yang banyak, sangat-sangat sulit. Dan sampai sini pun tidak bisa langsung tenang. Jadi awalnya kami berencana menginap di hotel di Exeter karena awalnya kami nggak punya tempat tinggal. Tapi entah keajaiban gimana, beberapa hari sebelum kami balik ke Exeter itu tiba-tiba kami mendapatkan lah tempat yang kami bisa sewa untuk minimal setahun ke depan lah, kalau bisa 2 tahun ke depan. Jadi kami punya tempat baru. Nah, punya tempat baru tidak menyelesaikan semua masalah begitu saja, karena ya tempat baru berarti kita harus mengisi semuanya. Jadi ini kosongan. Jadi kalau nyewa di Inggris itu sebagian besar itu masih kosongan, dalam artian bahwa tempatnya masih nggak ada apa-apanya, nggak ada barang-barang. Kemudian seperti listrik, air, internet, gas itu biasanya juga harus diurus dulu. Jadi banyak banget urusannya. Dan ini umum terjadi teman-teman yang mau sekolah ke Inggris, balik ke Exeter. Biasanya untuk tahun pertama lebih enak ya, karena tahun pertama itu kita dikasih kesempatan untuk tinggal di akomodasinya kampus. Nah, akomodasi kampus itu gampang lah, semua sudah diurus, jadi kita tinggal bayar segala macam. Nah, tapi kalau akomodasi sewa pribadi itu lumayan rumit gitu. Dan itu biasanya teman-teman nanti, misalnya terutama yang S3 ya, tahun kedua terus cari tempat tinggal di luar kampus. Itu aturannya. Nah, itu harus nyiapin itu. Jadi baru sampai, kami nggak langsung tenang, kami langsung keluar rumah lagi. Ini teman-teman juga baru sampai, jangan langsung istirahat, tapi pastikan beberapa hal esensial. Terutama kalau pengalaman kami sih duvet atau selimut. Ada tempat yang punya selimut, ada yang tidak. Kalau tidak, segeralah pergi ke Primark atau swalayan terdekat untuk beli selimut tadi. Karena biasanya hari pertama kan di musim autumn ya, atau musim gugur itu dingin banget. Tidur malam tanpa duvet, tanpa selimut itu ya menggigil lah pastinya.
Jadi saya sarankan meskipun sampainya agak sore, apalagi kalau nyampainya weekend tuh harus hati-hati karena toko sini tutupnya cepet di weekend, mungkin jam 5 sore udah tutup. Jadi kayak saya kemarin nyampe jam 3, kita nggak langsung istirahat, kita langsung keluar rumah lagi beli beberapa alat, terutama duvet tadi. Nah sudah, malam pertama aman. Malam berikutnya belum aman, karena kami harus segera mengurus beberapa hal, yaitu utilities ya, listrik gitu ya, terus air dan internet. Nah meskipun terutama listrik sama air sebenarnya untuk sementara dibayarin sama landlord ya, tapi cuma kasih beberapa hari lah kita untuk segera ganti agar kita yang bayar setiap bulannya. Kemudian kami juga beli banyak peralatan karena alat makan kan nggak ada tuh, piring segala macam, alat masak juga nggak ada. Kami harus segera beli karena kalau nggak kami akan makan terus di luar, beli makan di luar, dan makan di luar di Inggris itu mahalnya luar biasa. Sebagai bayangan, sekali makan di luar satu orang mungkin 150.000, 100.000 paling murah. Kemudian kita bertiga ya sudah 250.000 gitu. Sedangkan dengan uang yang sama 100.000 gitu ya, 200.000 itu bisa makan satu keluarga sehari 2 hari masih bisa lah dengan masak di rumah. Jadi kalau tidak ada ya sulit. Dan di tempat kami juga kemarin tuh tidak ada microwave. Jadi kalau di Inggris itu banyak makanan yang siap dimakan gitu, terutama di solan-solan, dan harganya lumayan terjangkau dibanding makan di restoran. Cuman aja perlu dihangatkan dengan microwave. Nah, rumah kami tidak ada microwave, jadi kami hari kedua hari ketiga itu beli microwave. Kita pilih yang diantar karena kami nggak punya mobil, nggak bisa ngambil barang-barang besar. Itu baru datang besoknya. Jadi kurang lebih 3 hari pertama kami full makan di luar, dan itu boros banget sih, dana lumayan habis banyak. Nah setelah beres urus listrik, terus bayar sewa rumah juga ya. Sewa rumah tuh harus dibayar biasanya deposito 1 bulan. Terus di kasus kami bayarnya setiap 3 bulan di awal. Jadi misal saya bayar di bulan September, itu untuk September, Oktober, November, jadi 3 bulan itu sekaligus. Jadi lumayan tuh keluar uangnya sekitaran sewa 4 bulan untuk 3 bulan ke depan, termasuk deposito. Nah setelah itu beres, bayar tempat tinggal, listrik, beli barang, kami mulai mencari sekolah untuk anak. Nah ini untuk yang keluarga utama ya, sekolah, karena untuk anak kami sekarang umurnya 4 tahun kurang lebih. Anak di umur 4 tahun seperti ini, dia mendapatkan keringanan dari pemerintah Inggris, yaitu 15 jam sekolah gratis setiap minggunya. 15 jam itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 hari lah dalam seminggu. Nah karena kami saat ini sama-sama S3, saya dan istri, kami perlu yang anak kami bisa sekolah ya setidaknya 5 hari lah. Jadi kalau 2,5 atau 3 harinya sudah dibayarkan pemerintah Inggris atau digratiskan, nah kami harus bayar sisanya. Jadi 2 harian lebih kita bayar sendiri. Dan biasanya bervariasi tergantung kualitas sekolahnya. Tapi sejauh pengalaman kami kalau di Exeter setidaknya itu habisnya per bulan biaya tambahan sekitar 300 sampai 500 pound sterling. Kalau dirupiahkan berapa tuh? Dikali 20.000, sekitar 6 juta sampai 10 juta per bulan untuk biaya ekstra anak. Nah bagusnya kalau di Exeter itu setiap kawasan itu punya minimal 1 sekolah, 1 sekolah, dan biasanya ada sekolah tambahan lagi ya, maksudnya kayak dari swasta ada yang buka lah nursery gitu, atau preschool ada aja berapa. Dan di Exeter ini polanya dia daerah itu kayak ada sen gitu. Saya tinggalnya di daerah dekat kawasannya St. Leonard gitu ya. Dulu St. Sidwell, ada St. Thomas, St. Davis, St. Luke gitu. Jadi daerah kawasannya terus kan nama Sen gitu. Nah tempat kami kemarin ada 3 sekolah yang kira-kira possible untuk anak kami, karena jaraknya mungkin sekitaran jalan itu di bawah 10 menit lah. Nah kami baru cek 1, hari ini lagi 2. Setelah itu baru kami akan putuskan nanti sama anak kami biru, yang mana dia lebih senang, lebih bahagia. Pertimbangannya banyak sih, tempatnya
makanannya, kebersihan, kualitas gurunya, dan segala macam. Jarak juga jadi pertimbangan. Karena kalau bisa dia sejalan dengan saya berangkat kuliah. Jadi saya berangkat, antar dia langsung ke kuliah. Gitu. Jadi itu yang sekarang masih kita siapkan. Dan masih ada beberapa perintilan lagi. Saya kira sih sekitar mungkin ya sampai akhir pekan ini selesai lah. Jadi seminggu pertama habis tuh untuk segala persiapan. Dan harapannya minggu depan saya dan Yaya istri sudah mulai bisa kerja normal. Karena kalau saya sendiri terutama ya merasa ketinggalan cukup banyak selama 2,5-3 bulan ini, nggak banyak mengerjakan pekerjaan saya yang harus saya selesaikan saat S3 gitu. Dan kemarin betul saya baru selesai pertemuan pertama dengan profesor saya setelah berbulan-bulan, dan kita debat panjang. Sana saya dan profesor jarang ketemu. Setelah sekian lama kita debat hampir 1,5 jam tentang sains ya, tentang riset saya, tentang apa yang saya sudah kerjakan dan mau kerjakan, dan bagaimana kita berprogres. Itu panjang 1,5 jam tuh lama untuk profesor sekaliber beliau gitu ya, untuk menghadapi saya one on one. Jadi bukan seminar tuh, satu lawan satu. Dan saya cukup happy karena meskipun saya merasa banyak kekurangan setahun kemarin, tapi ternyata ada hasil yang bisa saya tunjukkan dan saya bisa debat lah dengan profesor saya perihal itu gitu. Jadi debatnya seru banget, dan saya sudah mulai ada motivasi baru lagi karena saya cukup dimotivated 2 bulan ini. Untuk profesor saya mendebat itu membuat otak saya hidup kembali dan mulai berpikir ulang, berproses ulang, dan semangat saya naik lagi bahwa wah, ini riset saya bakalan seru lagi gitu ya. Jadi semangat sudah kembali, semoga segera bisa kerja normal lagi, dan doakan saya masih setara 2 tahun lagi menyelesaikan S3, dan harapannya 2 tahun berikut ini saya mau hidup jauh lebih sehat, hidup di pinggir kota, jadi mungkin jauh dari hiruk pikuk, jadi orang rumahan dan fokus bekerja gitu. Jadi itu hal-hal yang teman-teman bisa siapkan kalau nanti punya kesempatan sekolah ke Inggris, apalagi ke Exeter. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ya, dan terutama tempat tinggal ya. Kalau dari saya, karena berkaca dari berbagai pengeluaran segala macam di Inggris, terutama hal yang sangat krusial itu adalah tempat tinggal, karena biayanya mahal, mungkin sekitar 60-70% pemasukan kita itu akan habis untuk tempat tinggal saja. Dan karena itu jadi pilih tempat tinggalnya juga harus hati-hati, yang memang benar-benar cocok dengan kebutuhan kita. Saya sendiri sih merasa sangat enak ya dapat tinggal di daerah sini. Jadi ini udah dekat tempat tinggal saya. Nah, daerahnya dekat sama jalan raya utama, tetapi tempatnya ya perumahan dan sepi, dan banyak ada areal luas. Meskipun ini sebenarnya areal untuk mobil lewat ya, tapi karena ya perumahan, jadi yang lewat hanya orang-orang sekitar sini gitu. Jadi tempat ini bisa difungsikan ganda, terutama untuk biru bisa main sepeda keliling sini. Jadi that's really good point lah buat kami. Selain memang rumahnya kelihatan sekali masih baru, peralatan segala macam, dan sangat nyaman lah gitu. Itu dari saya. Sampai jumpa. Kalau ada yang bertanyakan tentang Exeter, tentang kuliah di Inggris, tentang S3, silakan di kolom komentar. Dan semoga, karena saya sudah mulai santai lagi, saya mau perbanyak ngevlog. Jadi kalau ada usulan bagusnya berikutnya ngevlog tentang apa gitu, monggo ditulis aja juga di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Itu saja dari saya. Bye bye.